Wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Perkembangan Aedes aegypti pada berbagai pH air dan salinitas air. Pendahuluan, nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor utama virus dengue. Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti didukung oleh beberapa karakteristik lingkungan seperti kondisi lingkungan fisik, kimia, dan bio. Virus dengue tidak hanya dapat ditularkan melalui nyamuk yang menggigit manusia, tetapi dapat ditransmisikan secara transovarial. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah eksperimen murni yaitu penelitian yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka korelasi sebab akibat. Rancangan penelitian ini adalah eksperimental sederhana. Bahan dan alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termohikmometer, pH indikator, refraktometer, kandang nyamuk, gelas plastik atau ovitrap, aspirator, gelas ukur, lembar observasi, senter, kaca pembesar, konter, nampan plastik, dan pipet. Bahan yang digunakan adalah larutan pH atau HCl dan NaOH, larutan NaCl, larutan gula, dog food, dan kapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hidup Aedes aegypti pada berbagai kondisi pH air dan salinitas air. Kita masuk dalam pembahasan. Aedes aegypti dapat berkembang normal pada suhu 25 Celcius sampai 30 Celcius. Suhu udara dan kelembaban udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Kelembaban udara yang baik untuk perkembangan Aedes aegypti adalah berkisar antara 81,5 sampai 89,5%. Analisis data grafit 1. Nyamuk betina grafit 1 mau meletakkan telurnya pada kondisi yang asam yaitu pH 3. Setelah ditetaskan, telur yang berhasil dikumpulkan tidak semua menetas menjadi larva. Larva hasil penetasan telur tersebut dapat hidup namun tidak berlangsung lama kemudian mati. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan air yang terlalu asam sehingga larva nyamuk tidak dapat berkembang. Di grafik ini kita mengetahui rata telur yang paling banyak menjadi larva yaitu pada pH 4 yang mencapai rata telur yaitu 1828,75. Ciri-ciri nyamuk betina. Nyamuk betina Aedes aegypti dapat dilihat dari ciri-ciri tubuhnya yaitu berukuran lebih besar dari nyamuk jantan. Palpus nyamuk lebih betina lebih pendek daripada nyamuk jantan. Ujung abdomen nyamuk betina biasanya runcing dan berwarna gelap. Maksud ujung abdomen nyamuk betina biasanya runcing dan berwarna gelap yaitu pada di bawah ini ada gambar nyamuk yaitu seperti yang di lingkaran ini yaitu berwarna gelap dan runcing. Analisis data instar 2. Larva Aedes aegypti instar 2 diamati perkembangannya setiap hari hingga menjadi dewasa. Larva yang mati selama penelitian dipisahkan dari larva yang hidup untuk memudahkan perhitungan jumlah larva yang hidup pada masing-masing perlakuan dan pengulangan. Di grafik ini kita mengetahui perkembangan larva instar 2 menjadi nyamuk dewasa pada berbagai salinitas air. Analisis data instar 2 atau perkembangan nyamuk larva instar 2 hidup pada pH 4 sampai pH 10. Di sini jumlah larva yang menjadi nyamuk dewasa yang paling banyak yaitu pada pH 4 yang mencapai 22 sampai 25. Konsentrasi salinitas air 4 gram per liter sampai 6 gram per liter. Pada konsentrasi salinitas air 4 gram per liter sampai 6 gram per liter, Aedes aegypti mampu berkembang hingga menjadi nyamuk dewasa. Saat salinitas air 6 gram per liter, larva nyamuk yang berkembang beberapa tampak menjadi lebih besar dari ukuran biasanya. Kematian larva Aedes aegypti pada berbagai salinitas air di laboratorium pada 24 jam pertama terjadi pada perlakuan 18 gram per liter sampai 24 gram per liter.
Konsentrasi NaCl yang tinggi mengakibatkan ketidakseimbangan antara cairan tubuh larva dengan cairan media perindukan. Perbedaan tekanan osmosis inilah yang mengakibatkan kematian larva Aedes aegypti instar 2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, simpulan dalam Aedes aegypti dapat berkembang pada berbagai kondisi pH air pada pH 4-10. Aedes aegypti betina grafit 1 dapat melakukan ovoposisi pada pH 3 sampai pH 10. Oviposisi nyamuk betina grafit 1 dengan presentasi tertinggi. Larva instar 2 dapat berkembang pada pH 4 sampai pH 10. Perkembangan larva tertinggi terjadi pada pH 9 yang mencapai 83,33% dan presentasi perkembangan larva terendah pada pH 4. Aedes aegypti dapat berkembang pada kondisi salinitas air dengan rentang 0 gram sampai 6 gram per liter. Aedes aegypti betina grafit 1 dapat melakukan oviposisi pada konsentrasi salinitas air 0 gram per liter sampai 22 gram per liter. Sarannya yaitu saran bagi pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Pemerintah perlu mengambil sebuah kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian vektor di daerah endemis, daerah pesisir maupun daerah industri yang menghasilkan limbah cair yang dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya vektor Aedes aegypti.